Aku coba syuting sekali airball, kerasa banget lemes kan. Langsung kepikiran buat kompres dulu. Selang beberapa menit, aku lanjut latihan lagi. Besoknya tuh baru bengkak. Kita penasaran ya, kenapa sih ini? Ada memarnya ya kan? Ternyata Kita menemukan sesuatu, tulangnya retak. His pain tolerance is quite high though. Tapi Bisa dia bilang retak nggak tapi sakit. ya nggak apa-apa. Iya. Masih main. Gitu. Yo guys, welcome back to Meditalk channel. I'm Steffi, co-founder of Meditar. Today we are going to talk about experience of an athlete with Meditar. Therefore, I have Alam and Velika with me and our special guest Rano. halo. Ya, halo guys. Namaku Halmahi Rano Abrantalo Laruhadi. Aku biasa dipanggil Rano. Aku sebagai atlet basket. Aku berasal dari kota asal Klaten, tapi sekarang berdomisili di Jakarta. Klaten, Solo dekat nggak? Dekat, cuma 40 menit, Oh, setengah jalan jam. kaki lah. Bisa sih jalan kaki sebenarnya bisa. Hari sampai ya. Lihat dari peta Malaysia mungkin Nah, bisa. kan Rano atlet kan. Ya bisa. Kuat. Kalau di Jakarta berarti ngapain nih? Kenapa bisa di Jakarta? Kalau di Jakarta itu utamanya kuliah di BINUS, menetap di sana juga. Jurusan apa Rano sekarang tuh? Aku jurusan teknik industri. Wede. Teknik industri. Prestasi. Prestasi sih kalau di bidang akademik sih belum ada sih kalau di teknik industri. Coming Tapi soon. kalau teknik- Coming soon. teknik Iya. industri udah pemain basket, timnas, terus teknik Iya. industri gimana tuh kuliahnya tuh? Apa Kalau bagi-bagi waktunya semuanya kan? Sedangkan yang kita ketahui jurusan teknik itu kan susah banget ya. iya, Nah itu gimana cara Rano bagi waktunya? Saya tengah pun bisa rasa stres nih loh. iya stres banget Stres banget ya. teknik industri. Aku ngerasanya juga susah sih. Tapi ya maksudnya But you make it. Iya lah, you make it. Yeah. Ngerti nggak? ya Maaf, ada Inggris dikit. oke nggak apa-apa. Tunggu, kita mau jawab pertanyaan gua tadi. Lupa deh ntar. Oke, boleh lanjut. Oh ya. Ya kalau menurutku sih maksudnya tantangan pasti ada sih, tapi kan kalau buat aku itu ngalir aja. Sejalannya gimana, ntar kita ngelewati tiap permasalahan yang ada. Terus kalau misalnya pembagian waktu antara belajar sama latihan sama pertandingan itu gimana tuh? Sedangkan kan teknik ya itu tadi Sama susah. pacaran, Ya, mungkin kalau misalnya ada Belum ada. pacaran belum. Nah, single and available loh guys. ini masih berkurang. Promoin. Tugasnya masih berkurang. Iya. Untuk pacaran kurang kan. Jadi Iya. dia harusnya belajar. Terus gimana tuh kalau misalnya teknik industri kan itu bidang apa sih sebenarnya? Teknik industri itu sebenarnya kalau menurutku sih yang aku pelajarin itu sebenarnya gampangannya tuh kita mempelajari berbagai bidang. Tapi cuman di bagian hal dasarnya aja. Jadi bisa dibilang kita bisa mempelajari beberapa hal di berbagai bidang. Di manajemen pun bisa, di bidang tekniknya pun bisa, teknik yang lebih detail, teknik drawing atau desain itu pun juga ada. Tapi memang dari SMA kah Rano kepikiran pengen ngambil teknik industri atau gimana? Ya, kalau aku kan sebelumnya di SMK, teknik pemesinan. Tapi aku mikirnya pengennya ambil teknik industri. Nyambung loh dia. Iya, nyambung. Gimana tuh jadi latihan, kampus, sama Nih, Sama Basket. event-event. Iya. Kalau itu sih untungnya kalau di BINUS tuh secara yang student atlet itu bisa dipisahkan. Jadi kita biasanya normalnya tuh latihan jam 6, setengah 6 mungkin jam 6 sampai jam 8. Jadi dari segi jadwal perkuliahan itu kita udah dibagi sendiri kalau nggak ada yang bertabrakan iya sama jam latihan. tapi Rano sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2. Semester Dari
latihan tadi, pembagian waktu tadi, Iya. pengaruh nggak ke nilainya? Kalau itu sih syukurlah masih aman sih, nilai di semester 1 masih aman. Sama semester 1 ya. Semester 2 ada ditingkatin lagi berarti. Iya. Harus berusaha nih. Tapi kalau biasa kan nih berarti kalau student athlete kan biasa beasiswa dong. Iya. Kemarin. Wih sih, iya mantap. Berarti beasiswa nih. Nah kalau di BINUS gimana? Ada nggak sih kalau ditolongin gitu misalnya kan lu padet nih. Nilai kan biasa kalau lu beasiswa atau lu student athlete ada beberapa kampus yang oke lu bawa nama kampus, gue tolongin deh gitu. Ada nggak? Atau Ka- tetap? Kalau di BINUS sendiri nggak ada bantuan-bantuan nilai. Atau biasanya sih dibilangnya katrol ya, katrol nilai gitu. Apalagi yang buat student athlete nggak ada, disamaratain semuanya. Jadi kalau harus usaha sendiri ya. Kalau Iya. emang lu gagal, ya lu cabut gitu ya. iya, Beasiswanya dicabut. sebenarnya nggak dicabut sih, ada kontrak assignment-nya kan buat yang sebagai student athlete itu. Kontraknya tuh ya intinya, tapi kalau nilainya di bawah standar itu nggak langsung dicabut, tapi dikurangin dulu 50% buat semester selanjutnya. 100%. 50%, sorry, 50%. Lumayan. Dipotong setengah dulu 50%. Kalau nggak ada dari peningkatan total. dari total. Jadi we actually get to know Rano since last year ya, during a basketball event. Di mana ya lah? Di Seaba kalau nggak Seaba. salah. Iya, Di Seaba. Seaba. Mulai dari Oh, Seaba iya, iya. persiapan. Pertama kali ketemu di mana? Kita pertama kali ketemu di mana, No? Pertama kali ketemu di lapangan pas Oh iya lo training camp. Iya, di Iya, lapangan. di lapangan di Aras kan ya? Iya. Oh iya sih. Iya, di Aras. Betul. Itu pertama kali Gue ketemu Bang pertama kali Alam. kenal dia tau gak mana? Lagi makan malam. Oh iya? Iya gue yang si ya adalah di official itu kayak kenalin nih Rano gitu. Soalnya kan lu Dari Solo. yang duluan kesana kan? Gua kan next-nya. Iya. Di- Oh, yang di pas saat itu mau baru- treatment. Baru itu pertama kenal Rano gitu loh. Oh. Nah, kalau untuk saya, I hear about your name before I meet you tuh. Wih. Oh. Karena cerita dari kami semua. Iya. Jadi namanya Rano gitu kan. Oh, Si iya. Ini, si ini gitu. Semoga ceritanya yang baik. Gimana Rano? I think along the way with your competition kan cukup banyak banget Iya. ya. Gimana is Metitar benar-benar help you throughout your whole journey in your basketball, especially Alam ya. Iya. Pasti sih. Kalau itu sih ya kalau bersama Meditar sih dimulai dari persiapan buat ikut Seaba. Kualifikasi FIBA yang di Malaysia. Siapaan itu ya? Iya, dari mulai training camp itu kan ya syukurlah sebelum itu aku belum ada kendala sama sekali. Belum ada maksudnya keluhan-keluhan cedera yang serius, tapi tentang fisioterapi kalau nggak massage pasti sama Bang Alam terus. Kayak biasa nih. Biasa dong. Kalau treatment habis itu kan sama teman-teman lain, pas itu juga ada beberapa yang mungkin lagi kena cedera yang nggak terlalu parah, juga ditangan langsung sama Meditar langsung ke hotel, gitu kan biar kita stay di hotel aja, Meditar yang layanin di Datang hotel. ya. Iya, biar Tapi datang. selama karir basket, cedera yang mungkin pernah Rano alami itu gimana? Kayak misalnya yang dari yang ringan, atau bahkan mungkin yang paling berat yang pernah Rano rasain itu apa? Kalau yang paling ringan sih, The way you all play bener-bener ganas banget loh Rano. Rano yang Soalnya gak banyak yang bilang Rano Udah itu gitu bong badak. bong bong. Rano is coming gitu. Rano. enggak lah. Kalau cedera sih, kalau aku, kalau yang paling ringan sih Tak ada yang Paling- ringan. nggak ada sih kalau Adanya yang surprise. Nggak ada yang ringan. ya Surprise. yang gitu. surprise. Mystery box. Kalau dulu tuh itu pas aku masih SMP kalau nggak salah atau masih SD itu dulu lututku pernah ngerasain nyeri. Tapi aku cuek aja. Cuk aja. Itu udah berlangsung agak lama sih itu, tapi dulu pas masih kecil, pas udah aktif basket kan latihan di klub. Rasanya nyeri aja di lutut. Tapi ya buat latihan aja. Tapi udah cuekin hilang. Lama-lama hilang. Maksudnya udah Tanpa nggak ada pengobatan. udah nggak berasa lagi. Iya. Itu sih. Dipaksa terus ya.
Paling yang terus kalau yang terbaru dan terparah. Surprise. Iya, sebenarnya nggak parah sih kalau kita nggak ini. Cukup tahu aja sebenarnya. Kalau nggak diperhatiin sebenarnya nggak parah sebenarnya. Dijaga aja sih. Iya. Tada gitu kan, kita Iya. buka mystery box gitu. Ya, ini kan because responsibility of Meditar with Iya. your team. Ini kan we need to make sure the athlete are in benar-benar good fit condition so that you can play your game gitu Iya. loh. Makanya when you play, mereka ini Meditar ya, ikut gimana ya. Iya. Iya, ya kan Lam? Iya, makanya kemarin juga kami di sini kan Meditar memang memantau semua pemainnya. Ya, terutama bagi pemain yang mungkin sebelumnya pernah kena cedera ataupun bahkan dalam masa maintenance gitu loh. Dia ngeliat Rano sebenarnya kayak kemarin ada keluhan di tangan gitu kan, sakit-sakitan di tangan, tapi nggak tahu ini apa, tiba-tiba ada bengkak. Gitu kan. Kita nggak tahu gimana kalau dipegang ataupun ditekan, memang ada nyeri gitu kan. Tapi pas dia saat main, nyerinya hilang. Nah, itu mah dianya aja Nah banyak. itu kita bingung. Itu dianya yang Nah itu banyak. gimana itu awalnya kejadian Rano? Kalau itu sih kejadiannya pas TC tuh, pas hari terakhir TC. Jadi Amin Itu yang mau persiapan ke Malai ya? ke After ke kan? Malaysia, ke Sabah berarti. Itu Amin That means back from Malaysia ya? No, surprise-nya iya. iya. Jadi itu Hamin 2 apa Hamin 1 sebelum keberangkatan itu kan latihan terakhir. Ya itu pokoknya kejadian singkatnya itu aku lagi post play, dribble habis itu Tabrakan sama iya tabrakan. Tabrakannya lah. Iya. main lah. Still, tapi kenanya tangan dulu baru bola mungkin. Terus habis itu langsung lemas nih. Satu pergelangan dari pergelangan sampai jari nih rasanya lemas. Habis itu pas aku kan dilanjut lagi tuh, itu baru latihan buat pattern. Aku coba syuting lemes banget, airball. Habis itu aku Itu izin. dipaksain terus tuh. Enggak sih, itu aku coba syuting sekali airball. Kerasa banget lemes kan. Aku langsung izin sama coach Yayan. Oke. Coach izin bentar coach, pergelangannya agak nggak enak. Aku langsung minta es. Aku langsung kepikiran buat kompres dulu. Diajar sama siapa? Sama Bang Niko pas itu ada Bang Niko itu yang ngawasin. Aku kompres bagian sini sama bagian sini. Udah, habis itu selang beberapa menit aku lanjut latihan lagi. Dan nggak kenapa-kenapa. Habis aku kompres sudah nggak berasa lagi. Mungkin kan gara-gara dingin. Efek es batunya. Iya, efek es batunya. Setelah latihannya, after latihannya itu aku kompres lagi kan. Habis itu balik hotel, makan, mandi, aku kompres lagi. Besoknya tuh baru bengkak. Bengkak, penuh ini sampai jari-jarinya bengkak. Tangan gajah. Iya, tapi satu doang. Ya, Tapi itu pada disentuh sakit-sakit semua waktu itu. Sakit, tapi aku pikirnya sakitnya gara-gara bengkak. Jadi ya normal lah, gara-gara bengkak sakit Gede gitu kan, nggak bisa di mobilitasnya kan kurang. Ya udah aku kompres terus. Waktu itu kamu pernah pikirin mungkin masalah apa? Enggak. Nggak pernah pikir ya? Mungkin cuman overuse aja ya? Iya, cuman gara-gara tabrakan, habis itu benturan kan, habis itu mungkin bengkak, udah gitu aja. Selama bermasalah itu tangannya, latihan, treatment, itu gimana? Kalau selama bengkak nih kan udah tahu bengkak, habis itu aku udah rutin-rutin aja kompres, habis itu sama Bang Alam, sama Kak Felika, di treatment aja di US, pakai gel, habis itu ya, di jarum. ya kan? Itu berpengaruh banget nggak bagi Rano? Pengaruh sih, pengaruh. Yang pertama bengkaknya cepet hilangnya, bengkaknya langsung kempes kan, langsung reda. Habis itu setelah bengkaknya mereda, udah nggak ada rasa sakit apa lagi, nggak ada rasa sakit apa-apa lagi. Jadi ya pikirku, oh mungkin cuman gara-gara bengkak doang. Tapi setelah itu tetap di treatment terus sama Kak Felika, sama Bang Alam, sama tim Meditar lah. Maksudnya nggak cuman sampai bengkaknya hilang doang, tapi tetap harus ada, bilangnya apa ya, di treatment terus sih buat kelanjutannya biar nggak ada mungkin cedera tambahan lagi. Ya orang yang mau main ya di Malaysia ya
Dudukin Iya. mau meh. Akhirnya ya kita kasih perlindungan ya, kita Iya, dipakai rigid, rigid taping gitu ya. Tapi sama dipakein taping aman nggak? Aman sih, maksudnya aman, tapi sebenarnya mengganggu. Mengganggu ya? Soalnya kaku banget. Jadi kadang-kadang kelepas, ya udah dilepas kalian dari tambah ganggu kan. Apalagi pada saat hektik-hektiknya ya. Iya. Saya sering ngeliat tuh pas lagi pertandingan, Rano lepas. Iya. Cuman abang lu cerita kan paling peka nih ya. Wah, dilepas, gue siapin lagi nih gantinya katanya. Lu selama main ya, ya kan? Itu udah kelepas satu tuh. Iya. Udah gua udah montongin. Oh iya. Respect bang, respect. Udah potongin lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya satu sarung datang langsung pasang. Iya. Nggak pernah kan yang pas Iya. sahabat itu juga langsung kita balut lagi. Apalagi balut lepas lagi, dikit, keringetan, udah lepas semuanya, dilap, balut habis lagi. itu balut lagi. Main lagi gitu ya. Iya. Intinya main lagi. Intinya Intinya ya yang penting I want to be on the field again gitu ya. Soalnya kalau posisi Rano memang sangat penting sih memang posisinya. Iyalah. Sangat dibutuhin juga. Makanya juga ya terutama untuk semua pemain sih memang harus di penanganan sama gitu ya. Iya. Cuma kan pada saat intensitas Rano bermain itu lebih sangat sering, apa-apa dibutuhin Rano ya juga gimana caranya Meditar agar Rano mainnya fit, agar Rano mainnya aman gitu. Iya. Benar. walaupun setelah Rano pergi kemana-mana, ya kan ketemu lagi nih sebelum berangkat ke Jordan. Iya. Kita penasaran ya, kenapa sih ini? Ada memarnya, ya kan? Ada yang nonjol nggak sih, ya kan? Kita cek lah ya. Ternyata guys, Ternyata. kita menemukan sesuatu. Surprise. Tulangnya retak. Direkturnya kaget. Pantas di treatment kok nggak hilang-hilang, kok bengkaknya nggak hilang, nggak Iya. Bengkak sih normal, nggak normal. Hilang, tapi cuma di bagian Cuman ada sininya yang aja. nonjol gitu, jadinya di sini. Terus aku lihat setelah bengkak kok kenakelnya yang tengah turun. Ini kayaknya perasaan kenakel tengah paling tinggi deh. Kalau ini jadi paling pendek. Kita kepo aja, ya kan? Ini cek ke MRI ya. Iya di MRI. Di Pas itu X-ray. bukan ya di X-ray bukan Di MRI. X-ray. Ya di X-ray itu hamin seminggu sebelum berangkat Ke Jordan. ke Jordan. Nah. Jadi itu pas weekend kalau nggak salah hari Sabtu, hari Minggu. Pokoknya itu free kan nggak ada latihan. Terus itu udah dicoba aja. Kenapa kok masih ada tonjolan di bagian ini aja? Udah habis itu di X-ray. Semua orang tercengang. Habis itu si Does that mean his pain tolerance is quite Hai. high though? Tapi Bisa dia bilang retak nggak tapi sakit. ya nggak apa-apa, Iya. masih main Itu kalau gitu. dicet doang sakitnya. ya Karena waktu itu seingat Tapi gua- dia kan this hand kan mainnya. Iya. Nah, Iya makanya. Yang sakit tuh gue inget pas di ini sih latihan awal-awal datang ke Malaysia. Dia bilang itu agak nggak enak. itu masih kan nggak dia enak. akupunktur US every night kan when Iya. in Malaysia. Tapi setelah kayaknya hari kedua, hari ketiga dia udah mulai Iya, empatnya, dia udah aman. aman. Karena seingat gue waktu itu ya awalnya mau di shockwave nih, kan Rano Iya. di shockwave karena kok nggak hilang-hilang gitu kan. Cuman kita konsultasi sama dokter Meditar, ya dia juga nyuruh buat lebih baik di X-ray Cek dulu. biar lebih jelas Nah, permasalahan di mana. Ternyata benar retak. Iya. Katanya bentuknya kayak itu ya. Apa tuh? Apa sih namanya? Kenapa? Bentuk retakannya Oh, kayak miring ini deh. miring. Miring gitu. Jadi itu masih dibilang Oke. aman lah. Dia rapi. Masih aman. Ya. Rapi, retak Masih ya. satu jalur lah. Di satu jalur. Itu sekarang gimana? Udah di X-ray lagi belum? Enggak sih. Terakhir X-ray pas Ya itu aja. itu aja. Waktu itu sih udah nggak usah dibahas kali ya. Jauh soalnya rumah sakitnya. Iya. Jadi gue mau maksa juga nggak enak. Rumah sakitnya Tapi- jauh. Tapi kalau menurut gue sih di X-ray lagi ya. Untuk memastikan aja sih sebenarnya apakah udah nyambung lagi kah seperti normalnya atau memang ya ada sedikit pergeseran aja gitu loh. Oh. Tapi sampai sekarang masih timbul nyeri nggak? Enggak sih, udah aman. Sebenarnya kalau timbul nyeri sih udah nggak pernah lagi, Bang. Sebenarnya setelah dari
Syaba itu udah nggak ada timbul nyeri. Maksudnya kan rutin juga pas selama di Malaysia tuh di Syaba di treatment itu kan sering juga tuh tiap malam, tiap pagi setelah habis tanding, misal tanding siang, habis itu malam nggak ada tanding buat besok tanding lagi di US lagi, ditusuk lagi, setrum lagi. Cuma kan waktu dia ronsen itu juga bukan karena masih sakit sih kan. Cuman we just want to find out what actually happen inside kan. Ternyata itu surprise tadi. Retak. Iya. Jadi kita cuman kasih dia suruh nge-brace, di-brace aja terus buat berapa ya? Ada 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan ada. Selama di Jordan itu aja tiap hari tuh mau dia mau keluar kek, mau dia itu nggak main kek, dibalut terus. Ya di-brace aja. Nah, kalau pas dibalut itu berasa nyerinya. Berasa panas banget. Iya. Makanya nggak tahan. Apalagi waktu itu kan gue suruh makainya itu kalau misal aktivitas yang mungkin menggunakan tangannya gitu kan, pakai gitu loh. Tapi pada saat tidur lepas kan akhirnya kan. Lepas. Karena dia nggak nyaman juga. Nggak nyaman. Aku pernah itu buat tidur kan. Sebelum tidur pasang itunya, habis itu rigid, habis itu Yang di awal. Oh, ini Ya, itu yang awal dia nggak kuat. di rigid, habis itu pakai apa yang warna coklat itu yang dari rumah sakit. Oh, bandage. Ya, bandage-nya. Udah di rigid, udah kencang, pakai bandage, tidur. Itu alam nggak sih yang ngerjain waktu itu narik? Gue Kencang sih dia. tarikan kencang, tarikan sedang gue pakai. Iya. Udah, ini tangan aku geletakin di kasur. Tidur nyenyak. 2 jam 3 jam nyeri banget tangannya. Aku pegangin ngilu banget, nggak bisa tahan buat tidur, nggak bisa. Habis itu sambil tidur copot udah taruh sambil Karena kasur. nggak Nggak tahan. Tapi karena ada koin tadi tuh, Iya, bikin nggak nyaman. nggak nyaman. Jimatnya, bro. Ini mau Tapi jimat. diginin, ininya Bro. neken koinnya neken ke bawah. Iya. Fungsinya emang biar tulangnya Iya. tumbuh bagus. Iyalah. Padahal bukan dia coy gitu loh. Iya. Iya. Balik lagi. Balik lagi. Balik. Tapi setelah berapa bulan dia bilang udah lebih nyaman kalau dipakai ya. Karena waktu kita sebelum pulang ya kayaknya kalau nggak salah tuh ya, dipakein udah nyaman-nyaman aja, udah main Iya. keras pun udah aman-aman aja serananya. Udah nggak begitu berasa ngilu. Karena pas selama di Jordan pun juga penanganan setiap hari, mau itu habis latihan atau sebelum latihan, ya tetap ditanganin Iya. serananya. Dengan peraturan harus Asal tuh. mandi dulu kan. Iya lah pasti. Sebelum bertanding, sebenarnya sebelum bertanding atau setelah latihan gitu kan. Jadi pemain ya rata-rata yang banyak juga sih punya keluhan maintenance gitu kan, nggak hanya Rano aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ya untuk Rano sih sebenarnya yang biasa aku lakuin dari Malaysia sampai pada saat ke Jordan sama. Ya kan di-tense dulu karena kan nyerinya masih ada. Terus kita ultrasound baru kita latihan atau mobilisasi. Gitu Yang penting udah mandi. Penting nggak mandi? Udah mandi. Udah mandi berarti. Kayaknya ya. Syaratnya ya mau Iya. bertemu sama Kenapa? alam mandi dulu ya. Harus bersih. Habis pertandingan mereka datang, gue usir. Dulu semua, baru datang lo. Kenapa? Ya keringat lah. Gue usir semua tuh, baru datang lagi. Justin datang, bang udah mandi bang, sini masuk. Jadi harus udah Kayak mandi. gitu. Iya udah mandi. Oke No, jadi setelah perjalanan bersama Meditar segitu panjang nih, gimana jadi kesimpulan, kesan-pesannya gitu loh. Kesimpulannya sih. Karena setelah every time after they meet you guys ya, Rano non-stop in the clinic loh. Ya kalau itu sih yang pertama tetap pasti berterima kasih banget dari Meditarnya semua yang ikut ambil bagian selama dari persiapan Syaba, persiapan FIBA sampai di FIBA-nya sampai selesai. Dan setelah dari FIBA-nya pun selama mungkin beberapa kali dari aku, dari yang lain juga masih ngerasa ada keluhan. Beberapa kali datang juga ke sini dan masih dikasih treatment juga. Mungkin dari cederaku yang ditanganin terus sama Bang Alam, sama Kak Felika, sama Bang Nicholas, sama Bang Rahmat, sama tim lainnya.
itu maksudnya sangat membantu lah buatku selama permainan, mungkin sama buat kedepannya juga. Dari penanganan itu kan ini bisa jadi sembuh, bisa jadi lebih mendingan, dan udah normal aja sampai sekarang dari semua penanganan yang dikasih. Amin. Karena kalau penanganan salah juga Iya. juga lama ya. Malah mungkin bisa memperburuk kalau Atlet salah. nih, ya kan? Maksudnya perjalanan atletnya masih Panjang, panjang ya. banget gitu. Jadi kita juga mikir ya, kita sebagai yang jagain dia gitu ya selama timnas itu kan merasa ya kita harus selesaiin event ini gitu dengan baik lah gitu kan. Atlet-atletnya. Karena juga apalagi tiap-tiap pemain itu sebenarnya cedera macam-macam. Benar. Ya gimana caranya kita bikin ya anak-anak itu besoknya ada pertandingan kah atau ada latihan kah? Gimana caranya kita mempersiapkan dia biar fit besoknya? Ya mungkin dari dia sudah punya keluhan, ya gimana cara kita meringankan keluhan dia tersebut. Memang kalau misalnya untuk instan menghilangkan 100% nggak bisa. Apalagi dengan tingkat yang parah gitu ya. Kecuali dengan tingkat ringan, saya ankle sprain aja itu juga kalau misalnya terjadi keluhan, ya dia juga nggak bisa cepat. Dia bakal lebih lama lagi. Cuman itu memang penanganan yang salah atau penanganan yang kurang tepat, ya recovery juga bakal lebih lama. Dan mungkin ya alhamdulillahnya mungkin dengan penanganan Meditar terhadap ya tangan Rano ataupun cedera yang lainnya mungkin merasa tepat, ya akhirnya recovery pun juga bagus gitu dan lebih cepat selesainya. Makanya kan walaupun eventnya udah kelar ya kan, kalau emang waktu itu masih ada sedikit belum selesai ya kita bisa bantu di mana kan, kita usahakan ya. Betul. Ya kan, you see, athlete always have the spirit that no matter how I want to fight till the end kan. Actually, as a medical practitioner, I actually observe that like Alam, Belika, they have this attitude juga. No matter how, I want my patients to be like 100% recover. I want to find out how. This is what I see in Alam and also Belika loh. Ya, pengorbanannya besar sih. Maksudnya semangat buat treatment lah, buat membantu kita sebagai pemain. Nggak ada malas-malasnya. Kalau kedatangan, bang treatment bang, masuk. Mandi dulu. Jangan itu. Gue tiba-tiba telepon Rando kan, no, sini kamar, treatment. Oh iya bang, siap bang. Udah mandi? Belum bang, mandi dulu. Biasa gitu. Tapi bagus kerjasamanya. Sebagai atlet juga, oh iya berarti emang harus butuh treatment, ya gue mau treatment gitu. Jangan kayak, males, mau tidur kali ya gitu. Sama juga ya kami dari Meditar pun juga ucapin terima kasih sih sebenarnya kepada pihak timnas, ya kan, para manajernya ataupun yang semua dalam rangkaian itu. Ya akhirnya kami tahu juga gimana cara penanganan sekelas timnas gitu loh. Orangnya seperti apa gitu kan, keluhannya apa, dan gimana cara penanganan yang tepat untuk para pemainnya itu gitu. Kesempatannya ya pengalaman luar biasa sih bagi kami juga Meditar. Jadi lo ada yang mau disampaikan nggak sama penonton kita buat yang pecinta mungkin olahraga? 1-2 kata untuk audiensnya. Benar. Dan untuk Meditar juga tentunya. Kalau buat dari aku sendiri sih, dari tadi sepanjang penjelasan yang kita bicarain, kalau tentang kesimpulan sih, kalau menurutku kita pintar-pintar aja menjaga tubuh kita, mungkin sebagai pemain, sebagai atlet di olahraga apapun. Soalnya kan tubuh kita juga suatu bagian yang paling berharga buat sekarang sampai kedepannya. Jadi semua masalah yang kita dapat, habis itu penyelesaiannya kita harus pikir baik-baik dari cara kita recovery tubuh kita, habis itu treatment yang dilakukan, cara-caranya biar bisa kedepannya tuh bisa sejalan aja, lancar terus tanpa ada halangan. Ya, setuju sih, agree banget sih. Kalau buat Meditar sih, buat aku sih Meditar udah bagus banget sih. Maksudnya ya, udah menjadi keluarga. Iya, udah jadi keluarga kedua. Bang Alam, Kak Felika. Ya kalau menurutku ya tetap harus ditingkatin terus aja, maksudnya
bisa diperluas lagi, mungkin biar semua orang bisa merasakan yang aku rasakan di Meditar. Amin. Thank you banget. I Yeah. think ini kata-kata penting banget buat Alam and also all the medical practitioner in Meditar to keep our spirits ya. Ya, Penting banget ya Lam. Spirit ya. keep spirit. Air matanya mana air matanya? Gitu. Kan terharu kan ceritanya. Yeah. Thank you Rano for sharing with us today. Ya, I think terima like what kasih he juga. said just now, bagus banget. Rano pinter banget ya kalau waktu itu tangan rasa nyeri, you know how to stop, you know when Yeah. you need to stop. Ya, itu pinter banget. That's why guys always listen to your body so that you can prolong your journey in sports. Oke, Rano. Kenapa bang? Oke. Untuk ke depan next project lu apa nih sebenarnya? Kalau untuk kedepannya sih paling Masuk dekat sih, Meditar jadi anak magang. itu mungkin bisa jadi pilihan berikutnya. Bisa. Apa tuh ya? Teknik loh. Tapi dalam waktu dekat apa nih? Kompetisi yang mungkin Kalau bakal paling diikutkan, dekat sih, ikutin? Ini aku baru tergabung di skuad timnas X3 buat Wow. Dalam waktu dekat ada pertandingan? X3 FIBA Asia di FIBA Asia. Singapura. Wih. Kapan berangkat itu? Tanggal 26 kalau nggak salah, 26 ya hari ini Selasa. Iya 26 Maret. Maret ini. Good luck berarti ya. Dan supportnya guys ya Ya. untuk teman kita. Nonton Rano. live gak? Live harusnya, Weh. harus live. Semua nonton guys. All the best ya. Thank you. kita mendukung Indonesia dong. Iya. Iya. dong. Bukan Rano aja, tapi satu tim kita terus dukung. Iya. Tuh. Thank you. Don't forget like, subscribe, and share. Comment below if you have any sports therapy question. Oke, bye. Bye. Thank you Rano. Thank you, Kak.